RUU TNI akhirnya disahkan oleh DPR. Untuk pengawalan paripurnanya aja sampai kayak gini, udah kayak mau perang aja. Jujur gue udah muak banget ya sama berita-berita saat ini, terutama mengenai RUU TNI yang udah disahkan per hari ini tanggal 20 Maret. Mungkin dari kalian banyak yang masih bingung kenapa sih orang-orang tuh pada nolak dan kenapa orang-orang pada takut. Jadi di revisi Undang-Undang TNI ini menambah lembaga-lembaga sipil yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Yang mana buat apa? TNI itu cara kerjanya mereka tuh hierarki dan berdasarkan komando. Jadi atasannya bilang A, ya bawahannya harus A. Gak ada yang namanya bantah, gak ada yang namanya kompromi, gak ada. Jadi gak bisa didebat. Dan mereka pegang senjata, woy. Sedangkan di birokrasi, di pemerintahan, di lembaga pemerintahan itu gak bisa kayak gitu. Kalau di pemerintahan ya kita butuh adanya transparansi, kita butuh check and balances. Terus warga bakal susah untuk protes mengenai kebijakan pemerintah karena takut diintimidasi oleh TNI. Karena TNI-nya ada di dalam pemerintahan. Terus di revisi Undang-Undang TNI itu dimasukin juga ada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Yang mana itu lembaga penegakan hukum. Maksud gue ngapain TNI ada di situ? Kan udah ada KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Buat apa lagi TNI masuk ke lembaga penegakan hukum? Menurut gue lembaga penegak hukum tuh harusnya dari karir, bukan dari TNI. Gue jadi bingung sama tugas utamanya TNI itu apa. Kok jadi kayak semuanya mau diurusin sih? Kalau lembaga penegak hukumnya aja udah diisi sama TNI, gue gak ngerti lagi nanti ke depannya gimana. Karena yang sekarang aja udah perlu dievaluasi banget. Ngapain lagi TNI militer masuk ke dalam lembaga penegakan hukum? Belum apa-apa, kantor Tempo udah dikirimin kepala babi. Sumpah ini teror yang bener-bener serem banget sih. Semoga jurnalis-jurnalis kita dilindungi ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen.